Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua ya, opung, oma, yang putri, yang kakung, ayah, bunda, adik-adik dan kakak. Kita bertemu lagi setelah Idul Fitri. Semoga semua sehat dan semakin baik. Terima kasih yang sangat kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah memberikan kesehatan kepada kita. Karena dengan sehat bisa maksimal semuanya, bekerja, beribadah, belajar dan lain-lain. Ya, membantu ibu, membantu ayah. Oke, sekarang kita masuk ke lesson 5 ya. Karena saya anggap semua sudah selesai. Lesson 5 awalan sebelum masuk ke keyboard nanti bisa selima saya selesaikan ya. Saya akan terusin ke lesson tutorial keyboard. Karena keyboard itu saya anggap tangan kanannya adalah pianika. Jadi pianika kalian bisa pindah langsung main di keyboard sekarang. Ya, saya ulang. Awalan pertama dulu saya pernah mengajarkan adik-adik mengenai papan nada. Papan nada bentuknya seperti ini. Saya deketin ya gambarnya ya. Ini papan nada. Jangan lupa. Adik-adik tentu nggak lupa ya. Pianika bentuknya ada 3. Biasanya sekolahan pakai pianika yang biru. P32 jumlahnya 32 tuts. Kalau yang kuning P25 hanya 25 tuts. Saya punya kebetulan yang ini yang merah P37 37 tuts. Tapi semua sama, yang penting hitamnya 2 do, jangan lupa hitamnya 2 do ya. Biasanya dari main recorder nih, suling juga suka nih anak SD ya. Recorder sendiri banyak tipenya. Ada yang bass, ada yang tenor, alto, sopran ya. Warnanya beda-beda yang sekarang. Kebetulan ini mereknya Yamaha. Karena memang saya besar di Yamaha, terus terang saya nggak bisa pungkiri, Yamaha sudah membesarkan saya dan berjasa banyak. Nah, kebetulan karena memang saya akan ceritakan sedikit mengenai profil saya. Karena ada pertanyaan beberapa yang nanyain latar belakang saya apa sih dan segalanya ya. Nanti akan saya terangkan sedikit sambil berjalan aja. Karena nggak begitu penting. Tahu ya ini ya, mengenal alat musik. Nanti bentuknya ada juga yang begini nih. Marimba, vibrafon yang dipukul tuh kayak gamelan. Itu papannya sama, ada hitamnya 2 juga, 3 juga. Jadi adik udah bisa nih mainnya pakai pakai pukulan yang kayak es krim. Misalnya Ibu Kartini tong teng ting tang tang ting tong, karena adik-adik sudah tahu donya ada di mana ya. Itu papan nada. Yang akordeon juga yang di samping ya. Dari pasolnya sama aja. Glockenspiel kayak gitu. Itu kan hitam 2, hitam 3, hitam 2, hitam 3 lagi. Kalau dideketin ya. Terus piano atau clavinova deh saya contohin. Clavinova itu terusnya panjang kayak piano, kakinya 3 dibuat persis piano. Hanya fiturnya dia punya uh, isi komponen fitur ini kayak aksesorisnya persis keyboard, namanya CVP Clavinova Yamaha. Memang saya kebetulan banyak masih ada brosur-brosurnya, ini brosur lama ya, saya nggak tahu yang sekarang. Karena yang dulu saya merangkap sebagai demonstrator juga untuk owner-owner di Jakarta ya, terutama di apa Nuansa, entah Piano Jaya, entah apa di Hotel Mulia, Senayan City kadang ya. Nah ini keyboard nih, tetap hitam 3, hitam 2, 32. Zamannya PSR 3000, PSR 2000. Sekarang kan ada S910, saya punya S900. Ada juga yang keluaran terbaru yang saya tahu SX mereknya, warnanya hitam. SX 750, SX 975 ya. Yang paling puncak itu hanya masalah makin puncak makin mahal dan makin banyak isinya. Kayak HP jadinya ya. Kalau iPhone keluar sampai iPhone 13, iPhone 13 puncak, tipe puncak yang paling canggih ya gitu ya. Sesuai sama harganya yang pasti. Nah di sini adik-adik kita jangan lupa no payment, gratis ya, tidak ada bayarannya. Paling adik-adik modal kuota aja, belajar pelan-pelan. Nanti saya coba-coba isiin semua yang apa yang saya pelajari dapat dan saya bagi ilmu kepada adik.
Sekarang saya sudah tidak di Yamaha ya. Saya di rumah saja sekarang. Saya sudah pergi juga melanglang. Sempat di Purwacaraka School, sempat di Kadensa Musik, dan beberapa sekolah musik dan privat juga ke rumah. Karena kan selama ini kan ilmu itu dijual. Artinya saya dibayar kan gitu. Sekarang ini ilmu ini saya wakaf gratis. Jadi terima aja ya. Mudah-mudahan cocok. Karena beberapa hal kan juga lain sistem pengajaran tuh harus gampang dicerna kan maunya gitu ya. Karena kita musisi itu supaya adik-adik tahu, maaf saya sambil duduk aja. Kalau adik-adik mau tahu tuh kita dibagi-bagi. Kalau teacher, oh dia bisa ngajar. Kalau dia entertainer, mungkin musisi entertain tuh biasa tampil di panggung dan segala macam. Belum player, player tuh perbendaharaan lagu banyak. Kalau dia request seperti player-player untuk kondangan, organ tunggal itu player itu. Karena mereka tahu lagu. Kalau kita minta lagu ini, dia tahu. Lagu ini dia tahu. Karena setiap update lagu baru, dia akan belajarin pasti ya. Kalau kita yang penting kan resepnya, bumbunya kita tahu semua. Jadi nanti ke sana arahnya terserah adik-adik, ada mau jadi pemain organis gereja misalnya ya kan. Saya pernah juga ngajarin itu banyak ya, lagu-lagu Natal maunya. Nggak apa-apa, sama itu instrumen. Yang penting musiknya ya, nada-nadanya. Kalau misalnya bumbunya banyak, adik-adik bisa kemana aja larinya. Mau ke jazz, mau ke dangdut, mau keroncong, mau ke itu kan tinggal spesialisnya aja. Ibarat dokter, dokter umum, nanti mau spesialis gigi, spesialis mata, spesialis bedah, spesialis otak, spesialis ibu hamil, ya, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Itu evaluasi. Nah, sekarang ini evaluasi. Tadi pengenalan alat musik saya. Nah, evaluasi apa sih? Evaluasi tutorial kita lesson 1 exercise sampai dengan 4B yang pianika ya. Kalau yang belum ketinggalan boleh lihat lagi nanti ke sana. Saya evaluasi begini, artinya saya merasa kalian semua sudah bisa lah menangkapnya gitu. Walaupun sampai saat ini belum begitu lancar, misalkan baru berapa hari saya kan mengupload ini juga baru 2 mingguan kali ya. Serangan belajar itu kan bisa bulanan, bisa tahunan. Saya sendiri kan tahunan. Saya belajar dari kelas 5 SD dulu di Yamaha. Terus sampai SMA tahun 84 saya ngajar di sekolah musik Balikpapan. Ya, ownernya Pak Sambudi kalau nggak salah itu baik juga dan sekarang sudah tidak pernah kontak. Kemudian 5 tahun pindah ke Purwokerto, Cinta Musik itu Pak Mugira Harjo ya ownernya. Beliau juga baik, seperti keluarga, memperhatikan semua terhadap kami semua ya. Terus yang ketiga baru saya ke pusat di Jakarta, di Gatot Subroto, pusat Yamaha, TMI ya. Di situ saya bisa sebagai demonstrator, sebagai teacher juga. Uh, sebelum itu ya di situ demonstrator, teacher, seminator juga ya. Presentase mengenai keyboard juga. Nanti saya akan jelaskan fungsi-fungsi keyboard juga yang saya tahu ya. Yang penting dasar-dasarnya karena alatnya itu kalau kita ngerti mainnya cuma 5 tapi kita bisa mempertontonkan keahlian kita 5, aksesorisnya bagus gitu ya. Jadi yang terlihat jadi 8, jadi 9 gitu loh. Jadi malu harus kenal alat musiknya, itu paling penting. Seperti adik-adik tuh udah cantik, tapi punya make up yang bagus, 32 warna dan segala macam. Tentu adik bisa menghias diri, seperti itu kira-kira maksud saya. Ya, saya kira gambaran gampang. Sekarang kita kupas nih lesson. Pertama belajar dulu lagi asal kan do re mi fa sol sol fa mi re do. Saya percaya udah bisa lah itu. Terus masuk 1A do re mi fa sol 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 fa mi re do do do. Itu sama akan kita pakai di keyboard nanti awalan. Karena cuman bedanya di keyboard pakai tangan kiri. Tangan kiri kita belum pernah belajarin ya. Nanti saya ajarin akord. Akord itu apa? Nanti saya kasih tahu. Kemudian 1B mi re do re mi lagunya itu merrily we roll along judulnya. Jadi adik-adik itu semua sudah bisa main lagu sebenarnya di lesson-lesson itu ya, cuman lagu-lagu yang terbatas.
wilayah nadanya yang sudah saya tentukan supaya kalian tuh tidak terlalu susah. Bukan milih lagu ya. Mary Will Wrong seperti contoh adik ini, kebetulan saya minta contoh kepada adik Haura. Ini dia main Mary Will Wrong nih. Tuh. Nah setelah main Mary Will Wrong, adik Haura tuh melanjutkan terus ke lagu-lagu selanjutnya di 2C itu sudah tidak masalah dia sebenarnya. Sampai dia 4A, 4B, Ku Kenang Jasamu itu kan dia tidak masalah lagi karena di Mary Long pas 2B, 2C ada penamaan lagu Laiti Row, Sol Mimi Farere itu juga nggak masalah itu dia tuh. Setelah itu dia main yang ada la-nya. Do, re, mi, sol, sol, la, sol, mi, do. Oh Susana ini dia main lagi. Cuman sudah di keyboard dia main. Ya. Nih, ya. Untuk yang ini adik Haura main di keyboard karena dia sudah punya keyboard dan sudah tidak terganggu napasnya, tapi saya ganggu konsentrasinya dengan menambahkan beberapa gangguan itu di keyboardnya. Karena memang terus bertahap, kanan dulu dengan kirinya itu akord-akord yang dimainkan. Walaupun masih terlihat terbata-bata tangannya karena memang bukan setting, karena memang adik ini ada pada saat ini persis ya. Kalau 5 tahun ke depan saya yakin adik Haura udah bagus, udah jago dia. Akan seperti adik Dewi yang saya pelihara dulu pernah di 4A-nya ya. Adik Dewi itu dia dari SD sama saya SMP, kemudian ketemu SMA. Kebetulan lagi SMP ada videonya saya tampilkan dia. Adik Dewi itu dulu SMP dia sudah main keyboard ketemunya. Kayak lagu apa Mengheningnya Cipta atau Ku Kenang Jasamu ini di keyboard ini dia.
itu tangan kirinya jalan karena dia sudah mau piano style namanya, bukannya organ tunggal apa keyboardnya akord aja, bukan begitu sistemnya. Dia mau main pakai piano style sampai karena orang tuanya mampu dia dibeliin piano. Mau klasik dia mau ningkat lagi karena dasarnya sudah baik, dia bisa sampai tinggi. Di sini dia main piano klasik nih, Secret Love. Secret Love. Kemudian dia main gugur bunga juga di piano klasik dengan klasikal. Tangan kiri jalan di piano klasik di gugur bunga. Mereka semua bukan setting, mereka emang ada orangnya. Dan kebetulan silaturahminya dan keluarga baik-baik saja. Saya juga izin dengan orang tuanya, anaknya supaya tampil di channel saya sebagai percontohan ya. Tapi kalau untuk adik-adik kelas 4, kelas 6 ini percontohan saya tuh seperti adik Haura. Dia itu cerdas ya. Artinya dia sudah pernah main pianika memang sekolahan. Lagi dia main Ku Kenang Jasamu. Awalnya dia jarinya muter-muter terus seperti ini, dia main Ku Kenang Jasamu lagi awal. Nah itu jari telunjuk dia putar, jari jempol dia putar-putar terus. Belakangan saya ajarin dia mau merubah jarinya ya, artinya dia mulai lagi dari awal. Mary Lorong, terus Laitiro, terus Oh Susana, terus dia main lagi Ku Kenang Jasamu, dan ini hasil Ku Kenang Jasamu dengan jari yang baik.
ya. Maksudnya begitu. Jadi kalau memang sebelumnya sudah belajar dengan Bapak Ibu guru di sekolah, bukannya berarti Bapak Ibu guru salah, tidak. Mereka main itu udah sah, udah benar, udah lagunya udah Hanjari kurang baik. Karena mengapa begitu? Karena Bapak Ibu guru kesenian di sekolah itu fokusnya kan banyak. Anak-anak satu kelas saja bisa 30 anak. Nggak mungkin satu-satu diikutin jarinya segala macam ya. Kita bisa maklumi. Jasa mereka sangat besar sehingga mereka saja ada lagunya pahlawan tanpa tanda jasa ya. Perhatikan itu. Jadi kita maklumi karena mereka nggak bisa fokus satu-satu seperti anak les. Kalau anak les privat di sekolah musik kan satu guru satu siswa. Kalau ini kan satu guru dia bisa 30 siswa. Belum targetnya dia mendapat target mungkin 6 bulan. Usahakan anak SD itu bisa lagu kemerdekaan, lagu Indonesia Raya, Ku Kenang Jasamu, liriknya. Karena guru kesenian di sekolah itu fokusnya kesenian. Mungkin dia sambil mengajar prakarya, sambil mengajar seni tarinya, sambil mengajar lagunya, vokal berarti kan. Terus ngajarin terus pakai suruling. Maksud saya recorder, bukan suling ya. Itu namanya recorder. Yang begini tiup ya. Harus ngajarin adik-adik pianika. Jadi wajar bahwa mereka sudah tidak sampai memperhatikan ke detail-detailnya ya. Jadi mereka ngajarin secara umum aja supaya adik bisa ya. Jadi bagi yang mampu mungkin adik-adik ada yang les gitu kan. Makanya saya ada di sini untuk adik-adik atau yang kurang mampu dan segalanya, tapi tetap bisa ya. Semoga aja bisa membantu manfaat dengan channel ini adanya ya. Itu aja. Dan saya akan berangkat kepada tutorial keyboard nantinya ya. Setelah evaluasi yang tadi saya katakan dari selesai, saya akan keyboard. Ke keyboard nanti minatnya orang-orang yang senang keyboard itu kan banyak. Adik-adik juga termasuk, kakak-kakak, ada mahasiswa, ada ibu-ibu yang di keyboard nih. Sampai tua, saya pernah ngajar Clavinova, seorang ibu ada umur juga. Saya salut juga orangnya segar-segar aja karena mungkin sudah mencapai 80-an ya. Tapi dari umur 70-an tuh 65 dia sudah belajar walaupun sudah ada umur di Clavinova. Ini fotonya kebetulan saya masih punya tuh satu di Clavinova dia. Nah itu ya. Jadi itu salah satu cerita dan pengalaman aja. Latar belakang saya banyak yang nanya, saya bersertifikat Yamaha Grade 5 Fundamental Performance. Karena Yamaha itu sertifikatnya dari atas, grade 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Nah, grade 6 boleh ngajar di luar kota. Ya, kalau Yamaha punya grade itu. Nah, di Jakarta harus grade 5 performance ya, minimal itu. Zaman saya ya, artinya minimal performance. Jadi kita tahu kualitas guru-gurunya sudah pasti bagus ya. Kemudian di pusat grade 5 performance fundamental itu minimal. Jadi kita udah ngerti juga tuh kualitas guru udah nggak bisa diragukan. Banyak ada yang grade 4, ada yang grade 3 ya. Beberapa apalagi bekas anak di Yose namanya. Junior itu 15 tahun ke bawah udah berbakat ilmunya sudah sampai grade 5, 4, 3 itu ya. Banyak yang jadi guru di Yamaha. Jadi kita tahu kualitas mereka bagus-bagus. Mengenai kurikulum Yamaha itu diakui dunia internasional ya. Dia sama seperti Royal School of London, itu juga sama kurikulumnya baik. Tinggal belajarnya sabar ya. Kalau sekolah musik sih banyak. Ada sekolah musik Purwa, ada Farabi, ada Cik Musik, dan lain-lain ya. Semua sama baiknya. Cuman kan untuk sekolah musik itu masalah kemampuan. Orang-orang kelas menengah ke atas saja yang mampu, menengah ke bawah nggak mungkin. Karena uang les saja itu sekitar 400 sampai 700 ribu. Belum bukunya 200 ribuan, belum pendaftarannya 400 ribuan. Belajarnya setengah jam, 30 menit, semua sekolah musik sama. Karena saya pernah di Purwa juga, saya pernah di Kadensa juga, tidak ada sekolah musik yang les sampai 1 jam. Karena 1 jam tuh fokusnya sudah bubar, lelah kan, karena apa siswa dan guru berhadapan langsung. Kalau dia digebek terus lebih dari setengah jam tuh bubar fokusnya. Makanya setengah jam rata-rata ya.
Beda kalau ngajar di rumah privat, kita bisa kurang lebih, bisa aja 1 jam dan lain-lain ya. Ya, saya kira sedikit cerita itu saya sampaikan supaya semuanya, baik Bapak, Ibu, Bunda, Ayah, dan adik-adik juga, yang uti juga, yang masih semangatnya tinggi mau belajar juga nggak apa-apa nanti keyboard ya. Kalau bisa lesson-lesson itu belajar sebagai tangan kanan aja. Ada satu lagi saya mau sampaikan, kalau adik-adik kita yang sebagai contoh tadi, itu kan masih terganggu nafas kalau pakai pianika tuh. Memang pianika ditaruh di tempat dia bernapas. Apalagi kalau dia berdiri dipegang seperti saya contoh itu kan nafas kita pasti terganggu ya, sehingga melodi itu terganggu. Kalau sudah di keyboard sudah santai karena listrik ya, jadi tidak masalah. Terus pesan saya buat ada yang punya pianika, jangan saling pinjam meminjamkan pianika karena selangnya itu kan ke mulut, nanti mengganggu kesehatan ya. Kalau mau pinjamin selangnya jangan dikasih, kamu pakai selang sendiri. Karena saya mengajar pianika dulu begitu, saya bawa selang, selangnya pakai selang saya kalau saya mau contohin. Habis itu cabut, ya. Karena selangnya kan bisa dicabut. Ini, ya. Bawa selang sendiri, nggak apa-apa pinjamin pianikanya, ya. Kalau dia belum punya, mungkin dia mau belajar. Kalau selangnya dijual sendiri kok, banyak di toko buku ada, ya. Murah, jadi bisa pinjam teman nggak apa-apa, pinjam pianikanya aja. Jadi kamu pakai selang sendiri, karena ini ke mulut, ya. Ini bisa ke mulut kalau misalnya bunda ke anak-anak nggak apa-apa, ayah gitu ya. Orang lain janganlah ya, hindari seperti itu. Oke, ya, ya. Ada satu lagi pianika biasanya ada pencetannya. Ini juga sering nih sebagai perawatan. Karena pencet sambil tiup supaya hmm, ditiup gembos supaya tuh uap udaranya keluar ya, kering, jadi suaranya tetap bagus, garing ya. Itu aja. Saya kira sampai sini dulu. Jangan sudah banyak cerita juga, ngobrol ya. Karena bagi saya tuh awal mulanya untuk kalian menuju keyboard. Nanti di keyboard jangan lupa, tangan kiri juga harus penting. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 itu pasti dari jempol, baik kanan maupun kiri. Jari 1, jari 2, jari 3, jari 4, jari 5. Tutorial yang benar, mereka harus bergerak lima-limanya nih. Baru bisa bermain banyak. Baru bisa running. Ini juga ya, dan lain-lain. Oke. Hmm, ada lagi apa yang perlu saya sampaikan sebelum kita mulai nanti ke lesson 5 advance ya, sebelum jatuh keyboard. Saya akan mainkan beberapa lagu buat adik-adik, saya akan kasih lagu. Jadi kalau advance itu sebenarnya sudah sejak perlu ada poin lagi dari saya. Karena poinnya kembali dari adik-adik gitu ya. Misalnya adik-adik senang lihat di buku, sudah punya beli buku ini di media misalnya di Gunung Agung atau di sekolahan jual lagu-lagu nasional sekolah SD. Advance, berarti adik-adik satu buku itu sudah bisa semua. Bukan hanya lagu ini lagu itu aja. Lagu lain pun bisa semua. Tinggal adik-adik buka aja halamannya tuh yang mana. Oh mau lagu ini, karena kalian sudah bisa baca Oi Kampung atau lagu ini tuh. Lagu ini kebetulan isinya lagu daerah ya, dan udah lama sekali, makanya pada merotol-merotol. Oh ada Gambang Suling, Tido sini Bami do sila. Kan kamu tinggal pakai itu, tinggal baca. Kan bacaan ini sudah saya ajarkan semua di lesson-lesson pianika sebelumnya ya. Jadi bisa. Begitupun lagu nasional kalau kalian beli. Oh ini 17 Agustus. Saya nggak pernah ngasih. Tapi kalian bisa belajar sendiri. 17 sol 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 mi 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 re mi fa re do do sol 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 fa sol la fa mi do 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 la la begitu seterusnya ya. Onyur melambai, satu nusa satu bangsa. Ada notnya berarti adik bisa baca mainnya. Karena lihat sendiri adik Hora lagi main kan juga depannya ada partitur. Kebetulan dia not balok sudah ya.
Kalian juga nanti bertahap saya akan ajarin not balok, karena not balok itu not yang akurat untuk mengekspresikan jiwanya pemusik. Dia mau begini, dia mau begono, kayak lagu Beethoven, lagu Mozart yang susah begitu. Hanya di not balok baru bisa detail itu, ya. Diterjemahkan bahasa musiknya. Kalau sekarang ini ya not angka masih cukup lah, ya. Apalagi untuk happy-happy aja kok, nggak jadi hebat kok, ya. Nggak apa-apa, not angka juga cukup, pakai feeling nanti, ya. Yang penting senang-senang kan, yang penting instan. Saya nggak mau jadi guru kok, nggak apa-apa deh. Jadi yang penting nggak mau jadi guru, tapi dasarnya beres dulu, ya. Kalau dasarnya beres, nanti adik mau cukup sampai sini, cukup. Saya mau ngejazz, saya mau ngepop, saya mau ngeband, nggak apa-apa. Tapi sudah ada tekniknya, sudah ada skillnya, ya. Adik-adik diajarin bumbu, ini dapur, bawang putih, resepnya diajarin bunda, ya kan. Bukannya mau jadi koki internasional kan, nggak apa-apa, nggak sampai jadi koki restoran mahal, koki bintang 5, terserah adik sendiri. Tapi dasarnya sudah ada. Ada kata mau suruh orang bisa, enggak juga nggak masalah gitu loh, ya. Itu aja, oke. Saya kira sekian dulu. Jangan lupa saling mendoakan yang dan keluarga besar yang berjuang kakung, adik-adik ya, keluarga besar semua teman-teman juga saling doakan. Anda doakan ke saya doakan ke kalian. Terima kasih doanya agar sehat-sehat saja. Itu aja cukup supaya kita mensyukurilah dengan masih bernapas, dengan masih berdiri, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.